Rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja Bapak Presiden selesai melakukan serangkaian pertemuan di Abu Dhabi untuk membahas dan menindaklanjuti sejumlah kerjasama khususnya di bidang ekonomi dengan UAE. Siang tadi, Bapak Presiden melakukan pertemuan dengan Presiden UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dalam format pertemuan bilateral maupun pertemuan empat mata. Sebelum pertemuan dimulai, kedua presiden telah melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Sheikh Zayed Grand Mosque. Rekan-rekan, pertemuan antara kedua presiden berlangsung dengan sangat hangat dan sangat bersahabat, membahas berbagai macam isu termasuk kerjasama ekonomi, industri pertahanan, lingkungan hidup, kebudayaan, pembangunan ibu kota negara Nusantara, kerjasama investasi, dan sampai kepada isu presidensi Indonesia di G20. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari pertemuan yang dilakukan oleh kedua presiden antara lain, pertama, di dalam kunjungan kali ini telah ditandatangani Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Perundingan CEPA ini adalah perundingan yang tercepat yang pernah dilakukan Indonesia dengan negara mitra, kurang dari 1 tahun waktu perundingan yang diperlukan. Dan tentunya dengan terbentuknya CEPA, diharapkan dapat membuka peluang kerjasama perdagangan baru antar kedua negara, khususnya di sektor industri jasa, industri halal, dan juga jasa keuangan syariah. Kedua, di dalam kunjungan ini juga telah diperkuat kerjasama di bidang pertahanan. Sebuah protokol kerjasama di bidang industri pertahanan ditandatangani oleh kedua Menteri Pertahanan. Dan di dalam protokol ini telah diatur kesepakatan untuk mengembangkan kerjasama industri pertahanan di berbagai bidang, seperti smart munition, joint research, joint development, investment, pemasaran, dan lain sebagainya. Ketiga, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama terkait perubahan iklim, yaitu melalui pengembangan mangrove. Pada kunjungan kali ini telah ditandatangani pembentukan kesepakatan Joint Project Arrangement on Mangrove Development antara kedua negara. Kita berharap implementasi kerjasama mangrove ini dapat terwujud melalui pembentukan Mangrove Alliance for Climate yang akan diluncurkan pada KTT G20 di Bali November mendatang dan pembangunan Mohammed bin Zayed International Mangrove Research Center dengan melaksanakan proyek percontohan bersama taman mangrove di lahan seluas 10.000 hektar di Indonesia. Keempat, mengenai kerjasama pendidikan dan kebudayaan, telah disepakati kerjasama pendidikan antara Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Mohammed bin Zayed for Humanities. Saya ulangi, dengan Mohammed bin Zayed University for Humanities. Di antaranya termasuk untuk mempersiapkan pembentukan School of Future Studies, yaitu sebuah lembaga pendidikan interdisiplin yang memfokuskan pada kajian ilmu sosial dan kemajuan teknologi yang diperlukan oleh umat manusia di masa depan. Kelima, kedua pemimpin juga menindaklanjuti pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai kerjasama investasi pembangunan ibu kota negara Nusantara. Terus dibahas implementasi komitmen investasi UAE untuk pembangunan IKN. Jadi masalah investasi untuk IKN terus dibahas oleh kedua negara. Dan beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan rencana investasi di IKN antara lain adalah pembentukan pendanaan pembangunan IKN berupa IKN Fund oleh Indonesia Investment Authority atau INA dengan pihak UAE. Yang lain adalah akan disiapkannya paket investasi
oleh Indonesia, dan dalam hal ini pemerintah sedang menggodok rancangan peraturan pemerintah terkait investasi di IKN. Keenam, dibahas pula tindak lanjut kerjasama di bidang investasi lainnya. Dan di dalam kaitan ini Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini INA sedang dalam proses merealisasi berbagai proyek dengan memanfaatkan komitmen investasi UAE yang sudah ada sebelumnya, yaitu sebesar 10 miliar US dollar. Beberapa proyek yang saat ini dibahas dan terus ditindaklanjuti antara lain Komodo Fund yang diperuntukkan bagi dukungan startup di bidang digital, kemudian pembangunan jalan tol, pengembangan terminal kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, dan pengembangan cargo village di Bandara Soekarno-Hatta. Ketujuh, rekan-rekan, terkait dengan isu global, Bapak Presiden telah melakukan tukar pikiran mengenai situasi di Ukraina, termasuk hasil kunjungan Bapak Presiden ke Kiev dan Moskow. Dan di dalam kaitan ini Presiden kembali menekankan bahwa walaupun situasi masih sangat sulit, namun spirit perdamaian tidak boleh luntur. Dan Presiden juga menekankan pentingnya semua pihak untuk berkontribusi agar rantai pasok pangan dan pupuk dapat segera dipulihkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, jika kita wrap up selama kunjungan ini, maka kerjasama yang dihasilkan dari kunjungan Bapak Presiden kali ini antara lain di bidang kerjasama pemerintah atau G2G ada 5 kerjasama, yaitu pertama Indonesia UAE CEPA seperti yang saya sebutkan tadi, yang kedua kerjasama pengembangan mangrove, saya juga sudah sebutkan, kemudian MOU di bidang kelautan dan perikanan, yang keempat kerjasama industri pertahanan, tadi juga sudah saya sebutkan, dan yang kelima adalah kerjasama tentang obat-obatan dan pengendalian vaksin. Sementara kerjasama B2B atau BUMN antara kedua negara ada 5, yaitu kerjasama antara PT PAL dan Angkatan Laut UAE di bidang pembelian landing platform dock, kemudian kesepakatan antara PT Pindad dan Kalidus LLC terkait kerjasama pengembangan produk kendaraan lapis baja. Yang ketiga adalah MOU pemasaran dan pengembangan bersama antara PT Dirgantara Indonesia and Kalidus LLC. Yang keempat kesepakatan ekspansi gerai hypermarket Lulu antara PT Sritek Indonesia dan Lulu Hypermarket di Solo, Jawa Tengah, dan MOU antara perusahaan startup Green Indonesia dengan E-Tech Holding Company terkait kerjasama pengembangan teknologi pangan. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah melakukan serangkaian kegiatan di Abu Dhabi, Presiden akan langsung kembali ke tanah air dan insya Allah akan tiba di Jakarta tanggal 2 Juli pagi hari. Rekan-rekan, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan sedikit update mengenai persiapan pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 yang akan dilakukan di Bali tanggal 7 dan 8 Juli 2022. Jadi kurang dari seminggu dari sekarang. Untuk mempersiapkan pertemuan tersebut, rekan-rekan, konsultasi dan komunikasi intensif terus dilakukan dengan semua negara anggota G20. Konsultasi dan komunikasi ini sangat perlu dilakukan karena kita tahu bahwa dunia sedang menghadapi situasi yang sangat kompleks saat ini. Dan dengan komunikasi dan konsultasi yang sangat intensif tersebut, alhamdulillah per hari ini kita telah mendapatkan konfirmasi melalui saluran diplomatik bahwa semua Menteri Luar Negeri anggota G20 akan hadir di pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. Saya sampaikan tentunya penghargaan yang tinggi kepada para kolega saya yang telah menyampaikan komitmen dan konfirmasi untuk hadir. Situasi dunia memang
sangat sulit saat ini. Disinilah kita perlu bekerja sama menjalankan komitmen untuk perdamaian dan kemanusiaan. Dunia menunggu para pemimpin G20 untuk menunjukkan kepemimpinannya bagi perdamaian, kemanusiaan, dan kemakmuran. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.